Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan saya Agustina Korirorong dari anggota PKLU GPIB Oraet Labora Serpong. Kita berjumpa lagi bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita malam ini. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, ini kami hamba-Mu. Naikkan doa syukur atas kasih anugerah-Mu dan rahmat. Kami sudah lewati kegiatan sepanjang hari dan tiba malam ini membaca firman dan renungan. Tolong ya Roh Kudus, bimbing kami agar kami memahami firman-Mu seturut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Kristus Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita buka Alkitab bersama yang terambil dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 16 dengan judul Jemaat Allah, Dasar Penopang Kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayakan di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sekian pembacaan firman Tuhan. Kita masuk pada renungan kita yang bertemakan jemaat sebagai keluarga Allah. Pokok renungan terambil pada ayat 15b, yaitu, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Dalam berjemaat seringkali dipahami sebagai tempat beribadah bersama dan melayani pekerjaan Tuhan. Kita terjadi perbedaan pandangan, tidak jarang terjadi perselisihan
dan pengelompokan. Padahal sudah sekian lama saling mengenal dan berjemaat bersama pandangan dan pemahaman jemaat sebagai persekutuan keluarga Allah di kalangan para pelayan gereja dan warga jemaat sering kali kurang dihayati dan dijalani bersama. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka semua adalah keluarga Allah. Itulah sebabnya Paulus sebagai bagian dari keluarga Allah di jemaat Efesus. Ia selalu rindu untuk mengunjungi mereka, sekalipun ia terlambat tiba di kota Efesus. Paulus meyakini tidak akan mengurangi kerinduan mereka untuk bertemu. Sebagai keluarga Allah, mereka akan selalu hidup saling menopang dan melakukan segala hal dengan kebenaran yang bersumber dari Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan persekutuan dan ibadah mereka. Dalam mengembangkan kehidupan jemaat sebagai keluarga Allah, kita tidak akan merasa sendiri dalam menghadapi berbagai kenyataan hidup dan pelayanan. Baik suka dan duka dalam pergumulan pribadi dan keluarga, baik sakit, duka cita, serta pergumulan lainnya. Ada sesama warga jemaat dan para pelayan Tuhan sebagai keluarga Allah yang akan mendampingi, menguatkan, dan menopang. Bagaimana dengan kehidupan persekutuan di jemaat kita? Bangun terus persekutuan keluarga Allah. Jadikanlah orang yang lebih muda bagaikan adik atau anak dan cucu sendiri. Bagi yang seangkatan, jadikan sahabat dan bagaikan saudara sendiri. Bagi orang yang lebih tua, jadikan bagaikan kakak dan para lansia, sebagai orang tua dan kakek nenek kita sendiri. Jika kondisi ini terwujud, maka sukacita akan kita rasakan karena kita saling menopang dan menuntun untuk hidup bertumbuh dalam iman pada Tuhan. Terima kasih firman Tuhan dalam renungan ini. Bertekun dan rajin
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Tuhan memampukan kami untuk membangun persekutuan jemaat PKLU sebagai keluarga Allah. Bapa yang baik dan sungguh baik selalu menyertai kami, menolong kami sepanjang hari ini, segala aktivitas kami. Bapa, kami berdoa jemaat sinode Tuhan selalu berkati dalam tugas aktivitas mereka. Begitu juga Pelum PKLU dan juga Inforkom yang selalu bersedia membantu dalam pelayanan kasih Tuhan dari masa kini sampai akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, dalam pemulihan. Tuhan menjamah dengan tangan kasih Tuhan. Obat-obatan Tuhan berkati untuk menopang dalam kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami tidur, Tuhan tolong kami, lindungi kami sepanjang malam, dan bangunkan kami besok pagi. Nafas yang Tuhan berikan untuk menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu PKLU yang sudah mengikuti pembacaan dan renungan firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.